Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu kembali pada pembelajaran daring kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai untuk mata pelajaran fisika. Adapun yang akan kita bahas yaitu mengenai hukum Newton dan konsep gaya bersama saya, Anas Aribowo. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu gaya. Nah, di sini ada dua contoh kasus yang biasa kita ada di depan kita. Ini salah satunya buku, kemudian bekas daripada bolpen. Nah, ini dimana kalau buku itu pada saat kita tarik, ternyata dia akan berpindah tempat dari posisi awalnya. Demikian juga dengan bekas daripada bolpen itu, kalau kedua ujungnya kita tarik, maka dia akan bertambah panjang. Nah, dari kedua contoh inilah maka kita bisa mengasumsikan daripada gaya. Jadi gaya itu tarikan atau dorongan. Nah, gaya yang diberikan pada suatu benda ini menyebabkan perubahan baik itu kecepatan, bentuk, volume, dan perubahan arah gayanya, di mana gaya disimbolkan dengan huruf F. Nah, adapun jenis-jenis daripada gaya berdasarkan kontak antara benda yang mengerjakan dan yang dikenai, ini gaya dibedakan menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Nah, untuk gaya sentuh itu adalah gaya yang bekerja mengenai permukaan benda. Contoh, ada gaya otot, misalnya orang yang mendorong mobil. Kemudian ada juga yaitu gaya gesekan, misal gesekan antara sepatu dengan permukaan lantai ketika kamu berjalan. Ada juga contoh gaya sentuh itu adalah gaya begas, misal anak panah yang terlepas dari busurnya dan melesat jauh. Sedangkan gaya tak sentuh yaitu gaya yang bekerja tidak bersentuhan dengan bendanya. Contohnya yaitu gaya magnet. Ini misalnya paku besi dapat ditarik oleh magnet, gaya gravitasi bumi, dan sebagainya. Ada juga gaya listrik. Ya, ini misalnya penggaris plastik yang digosokkan pada rambut, ini dapat menarik potongan kertas. Nah, ada contoh persoalan. Berikut adalah peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. 1. Gaya tarik yang dilakukan orang pada gerobak. 2. Gaya gesek ban mobil dengan jalan. Yang ketiga, gaya tendang ketika sedang menendang bola. Yang keempat, gaya gravitasi bumi yang bekerja pada sebuah benda yang jatuh ke permukaan bumi. Kemudian gaya tarik atau gaya tolak magnet. Kemudian gaya tarik atau tolak muatan listrik. Nah, dari keenam contoh persoalan ini, coba kamu kelompokkan peristiwa-peristiwa tersebut ini berdasarkan gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Lalu berikan contoh sebanyak-banyaknya peristiwa lain yang termasuk di dalam kedua gaya tersebut. Nah, untuk mengukur suatu gaya, ketika kamu memberikan tarikan atau dorongan pada sebuah benda, tentu kamu tidak tahu seberapa besar tarikan atau dorongan yang kamu berikan. Nah, untuk dapat mengetahui besar gaya yang kamu berikan, ini diperlukan suatu alat ukur, di mana alat ukur gaya yang paling sederhana dan dapat mengukur secara langsung itu adalah neraca pegas. Adapun satuannya itu adalah Newton, di mana 1 Newton artinya besar gaya yang diberikan kepada benda ini bermassa 1 kilo, sehingga benda yang bergerak ini dengan kecepatan 1 meter per sekon kuadrat, di mana gaya ini dia termasuk dalam besaran vektor karena dia memiliki besar dan arah. Dan gaya ini bisa dilukiskan dengan anak panah, di mana panjang anak panah menyatakan nilai atau besaran gaya, sedangkan arah anak panah ini menyatakan arah gaya.
Nah, jika kita tidak sanggup untuk mendorong lemari pakaian yang akan kamu pindahkan, ini tentunya kamu akan meminta bantuan orang lain untuk mendorong dengan arah yang sama. Dengan begitu, lemari ini akan terasa ringan. Tapi bila kamu dan temanmu mendorong dari arah yang berlawanan, maka lemari tersebut akan terasa lebih berat. Keseluruhan gaya yang diberikan pada suatu benda ini dapat diganti dengan sebuah gaya yang disebut dengan resultan gaya, di mana resultan gaya ini termasuk dalam besaran vektor karena dia memiliki arah juga. Adapun resultan gaya searah ini bisa dirumuskan yaitu F1 ditambah F2 ditambah F3. Sedangkan gaya yang berlawanan arah ini bisa dirumuskan F1 min F2 min F3. Gaya bekerja dengan arah yang sama ini akan saling menguatkan, dan gaya yang bekerja dengan arah yang berlawanan ini akan saling melemahkan. Itu adalah bagian atau pembahasan materi yaitu mengenai gaya. Nah, yang berikutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai hukum Newton. Gaya yang dikenakan atau diberikan pada suatu benda ini dapat mengakibatkan perubahan bentuk dan atau gerak benda tersebut. Nah, kali ini kita akan mempelajari gerak benda dan gaya yang mempengaruhi gerak benda tersebut. Nah, permasalahan gerak dan menyebabkannya telah menarik perhatian para ahli filsafat alam selama berabad-abad. Nah, permasalahan ini mulai menemukan titik terang pada masa Galileo dan Newton. Galileo menyatakan bahwa suatu benda akan mengalami perubahan kelajuan hanya saat benda dikenai suatu gaya. Dia juga berpendapat bahwa suatu benda akan bertambah cepat atau melambat selama gaya yang bekerja pada benda tidak saling meniadakan. Nah, berdasarkan gagasan Galileo tersebut, seorang ilmuwan Inggris yaitu Sir Isaac Newton ini menjelaskan tentang gaya dan gerak, di mana gagasan-gagasan Newton ini dituangkan melalui 3 hukumnya di dalam buku yaitu Filosofi Natural Principia Mathematica atau yang lebih dikenal sebagai Principia. Ketiga hukum tersebut yaitu tentang gerak dan gaya yang dikemukakan oleh Newton ini dikenal sebagai hukum Newton, di mana hukum 1 dan 2 Newton ini mengikuti gagasan yang dikemukakan oleh Galileo. Sedangkan hukum 3 Newton ini membicarakan mengenai gaya aksi dan reaksi. Apa dan bagaimana penempatan ketiga hukum Newton tersebut akan kita pelajari berikut ini. Nah, yang pertama yaitu mengenai hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton ini berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan ini akan tetap bergerak lurus beraturan. Hukum 1 Newton ini juga dinyatakan bila sebuah benda dalam keadaan diam, maka benda itu akan tetap diam, dan jika bergerak dengan kecepatan tetap, ini akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, contohnya yaitu 1, ketika kita naik mobil tiba-tiba direm, maka badan ini akan cenderung ke depan. Yang kedua, ketika kita naik motor, nah ini juga sama, tiba-tiba direm mendadak, maka akan terdorong ke belakang sepeda motor. Kemudian yang ketiga, ketika kita menarik kertas dengan kecepatan, maka uang di atas kertas tersebut seperti gambar di samping akan tetap di tempatnya. Nah, secara matematis dapat dirumuskan yaitu sigma F sama dengan 0, di mana F nya ini sebagai resultan gaya dengan satuan Newton. Nah,
Di sini ada contoh soal dan pembahasan daripada hukum 1 Newton. Silahkan Anda simak. Nah, itu tadi adalah contoh daripada hukum 1 Newton. Nah, kemudian akan kita bahas yang berikutnya mengenai hukum 2 Newton, di mana hukum 2 Newton ini kecepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Definisi hukum 2 Newton adalah benda yang mengalami gaya akan mendapatkan percepatan yang besarnya berbanding lurus dengan besar resultan gaya-gaya yang mempengaruhi. Nah, berbanding terbalik dengan massa benda itu juga. Secara matematis, hukum 2 Newton dapat dirumuskan yaitu F sama dengan M dikali A, mana A-nya adalah percepatan benda dengan satuan meter per sekon kuadrat, sedangkan F-nya adalah gaya dengan satuan Newton, dan M-nya itu adalah massa benda dengan satuan kilogram. Nah, contoh penerapan hukum 2 Newton ini dalam kehidupan sehari-hari, contohnya bola yang diam kemudian ditendang, maka bola akan bergerak dengan kecepatan tertentu. Demikian juga andong yang diam kemudian ditarik oleh kuda, maka andong akan bergerak dengan kecepatan tertentu. Nah, berikut kita berikan yaitu contoh soal dan pembahasannya. Nah, ini silahkan disimak. Nah, itu tadi adalah contoh soal daripada hukum 2 Newton. Yang berikutnya yaitu mengenai hukum 3 Newton. Bunyi daripada hukum 3 Newton ini adalah apabila sebuah benda diberi gaya, maka benda tersebut akan memberikan gaya yang sama sebagai balasan, di mana gaya balasan tersebut sama besar dengan gaya yang diterima tetapi arahnya berlawanan, di mana hukum 3 Newton ini juga disebut dengan hukum aksi reaksi. Nah, secara matematis hukum 3 Newton dapat dirumuskan FA sama dengan min FB, atau F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, ini contoh soal daripada hukum 3 Newton. Silahkan diperhatikan. Itu tadi adalah contoh soal daripada hukum 3 Newton. Nah, sebetulnya di dalam hukum 3 Newton ini terdapat rumus khusus di mana masing-masing untuk gaya gesek, gaya berat, serta berat jenis. Nah, ini kita bahas yang pertama yaitu mengenai rumus gaya gesek, di mana rumus gaya gesek itu adalah Fg atau gaya gesek sama dengan U dikali N, di mana Fg adalah gaya gesek satuan Newton, U-nya adalah koefisien gesek, dan N-nya itu adalah gaya normal. Kemudian yang berikutnya adalah rumus gaya berat.
dapat dirumuskan, yaitu W sama dengan M dikali G, di mana W nya ini adalah gaya berat dengan satuan Newton, M nya massa benda dengan satuan kilogram, dan G nya adalah gaya gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Kita ketahui gaya gravitasi bumi ini adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, sedangkan untuk berat jenis ini dapat dirumuskan, yaitu S sama dengan P dikali G, di mana S nya adalah berat jenis, satuannya adalah Newton per meter kubik, kemudian P nya adalah massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik, dan G nya ini adalah berat benda dengan satuan Newton. Nah, ini saya akan memberikan yaitu beberapa contoh soal dan pembahasannya. Jadi di situ nanti ada pembahasannya, ada contoh soalnya. Nah, ini silahkan kalian untuk mengunjungi alamat, yaitu di fisika.anas.blogspot.com 2020/08/contoh soal dan pembahasannya hukum.html. Nah, ini silahkan kalian klik atau kalian kunjungi alamat tersebut, kemudian silahkan dipelajari di situ. Setelah Anda mempelajarinya, nanti silahkan Anda kerjakan untuk soal latihannya, yaitu di sini akan saya memberikan ada 6 contoh soal. Di sini sudah saya berikan 6 contoh soal. Nanti silahkan kalian kerjakan di buku tulis, dikerjakan. Nanti minggu depan akan kita bahas bersama-sama, dan pada saat nanti kalian masuk, silahkan tugas-tugasnya itu nanti disiapkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi gaya dan hukum Newton. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat